Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Kita lanjutkan, saya ke Pak Muhammad Munib ya. Ini mungkin juga pencerahan juga bagi masyarakat, karena masyarakat jadi bingung loh. Sebenarnya ada yang menganggap bahwa nikah siri itu diperbolehkan oleh agama. Demikian ada juga yang mengandung paham bahwa kawin kontrak itu juga sebagian menganggap boleh seperti itu. Jadi mereka merasa tidak salah melakukan hal itu dan diperbolehkan agama. Ada perdebatan memang, Mbak, terkait dengan definisi nikah siri yang dimaksudkan. Karena makna siri kemudian implementasinya juga kemudian tidak tunggal. Misalnya ada orang yang dimaksud nikah siri itu adalah nikah yang belum tercatatkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 2 Ayat 3 itu dan Pasal 10 sampai 14 itu. Kalau itu yang dimaksudkan bahwa belum tercatat, makna siri itu berarti nikah bawah tangan. Belum tentu juga nikah siri itu sesuatu yang bisa kita katakan, kita salahkan. Ada hal yang juga dilakukan oleh pelaku-pelaku sesuai dengan riset-riset yang teman-teman lakukan. Nikah siri itu ya pada dasarnya pernikahan biasa bawah tangan, dilakukan karena berbagai pertimbangan. Jadi kemudian dari sisi agama, sisi teologis, ini wilayah perdebatan, termasuk wilayah kontrak tadi itu. Karena itu saya menginginkan bahwa ini tidak ditafsirkan tunggal. Ini sudah menjadi... Tapi kalau kontrak apa bedanya dengan prostitusi dong Pak jadinya? Itu bagian dari tafsir juga, Mbak Rahma, bahwa kontrak yang dimaksud itu pada faktanya juga memiliki keragaman. Kontrak tentu muakkad itu dengan ketentuan sampai waktu yang tertentu yang disepakati antara laki-laki dan perempuan. Kalau sudah masuk pada definisi itu, maka kita akan temukan pada perdebatan teologis menyangkut validitas sebuah teks hukum agama. Maka bagi saya ini sesuatu yang kita kemudian dihadapkan dengan pilihan-pilihan teologis, pilihan-pilihan tafsir terhadap teks agama. Itulah kenapa kemudian saya tak ingin buru-buru melihat permasalahan apa yang berkembang nikahsiri.com ini dari satu perspektif. Saya akan melihatnya dari kreativitas bisnis dari Mas siapa tadi itu, Aris, ya? Mas Aris itu. Ini luar biasa. Kita bisa berdebat kemudian apakah ini memungkinkan. Bagi saya sangat memungkinkan. Tinggal kemudian masing-masing perspektif ini kita beri gambaran utuh tentang apa yang dimaksud. Apakah Mas Aris dengan kemudian mengemas 5 item, yaitu tadi menjual itu, orang cari istri, ini kan bagi saya sesuatu yang nggak mesti salah. Iya. Orang cari suami, bahkan terjeratnya hanya karena gara gambar porno, bukan gara-gara tadi itu layanan nikah sirinya. Ini tadi saya ke Bu Retno ya Bu. Sebenarnya benar juga ya Bu, dari dulu kan ada layanan seperti ini, mungkin di majalah, di koran ada biro jodoh. Ini kan apa bedanya dengan biro jodoh sebenarnya Bu? Kalau KPAI melihatnya satu itu di dalam situs itu jelas tertulis usia 14 tahun ke atas. Dengan usia 14 tahun ke atas, kalau anak kan 18 tahun ke bawah. Sehingga menurut KPAI ini punya indikasi kalau dibiarkan akan terjadi perdagangan anak. Misalnya tadi 2.700 sementara yang tersedia 300. Nah, kalau memang lelang perawan yang dicari, maka akan terjadi perburuan perawan kan? Dan perawan itu punya bahwa perawan yang kemudian nanti dicari bagaimanapun akan juga mengenai anak, karena kan tadi berusia 18 tahun ke bawah. Nah, potensi ini tentu bagi KPAI, anak-anak ini harus dilindungi dari hal-hal semacam ini, karena ini bagi KPAI memang mengarah pada pelanggaran Undang-Undang Nomor 21 ya. Terjeratnya dari kalau KPAI melihat dari usianya begitu ya. Sudah anak kan, gitu, ini anak. Dan itu kan kalau ngelihat gambarnya ya, misalnya koinnya, terus depannya juga itu kan sudah ada gambar tidak senonoh ya, yang memang arahnya akhirnya seperti prostitusi. Baik, tapi ini Pak, layanannya itu sendiri ya, memang kalau di bawah usia itu kan memang terjerat pidana mestinya ya Pak, bukan hanya pornografinya saja. Undang-undang perlindungan anak. Makanya tadi kan Pak, pertama yang kita majukan adalah undang-undang pornografi dan ITE. Jikalau nanti kita di dalamnya menemukan konten anak di bawah umur, di bawah 18 tahun, itu kita bisa mengajukan undang perlindungan anak gitu Mbak. Iya, tapi layanannya itu apa saja? Kalau nikah siri mungkin debatable ya. Ada yang mengatakan nggak masalah kan nikah siri sama kayak biro jodoh. Tapi lelang keperawanan ini seperti ini melanggar hukum tidak sih Pak, lelang keperawanan? Kalau lelang keperawanan itu kalau menurut kita itu melanggar norma asusila Pak. Ya. Mempertontonkan seperti di undang-undang ITE itu pasal 27 ayat 1 itu dijelas dilarang
posting ataupun ini perbuatan yang melanggar asusila itu, Mbak. Jadi layanannya tadi tuh nikah siri, lelang keperawanan itu terus lelang apa lagi? lelang keperawanan, terus menyediakan istri, menyediakan suami, terus kemudian penghulu, kemudian saksi, Mbak. Sebenarnya bukan Menyediakan. keperawanan aja ya, perjaka kan juga ya. Iya. Perjaka benar. ada, Perjakaan juga. Iya. Dan Perjaka itu gimana membuktikannya ya, Bu ya? dibuktikannya pakai sumpah pocong Sumpah di situ. pocong. Nah, kalau perawan dibuktikan lewat surat dokter keterangan tes keperawanan. Kan udah jelas mengarah gitu ya. Ya tapi ya kan nggak salah juga kalau cari calon istri yang perawan, Bu Ning. Nah, jadi begini, saya dengan istilah dulu, lelang keperawanan. Dilelang. Lelang. Apa tidak Harganya sama dengan tinggi-tinggian. perdagangan gitu Ya loh. itu. Iya. Apakah untuk itu? Nanti Tujuannya bisa- untuk hal itu gitu Iya. kan. Nah, menurut saya itu Berpotensi saya sebagai kan, perempuan, perdagangan. sebagai saya Arah perempuan trafficking itu. dengan Iya. dengan kalimat dengan istilah itu, terus terang saya sangat tersinggung. Iya, sekalipun Ibu secara agama perdebatan tentang bahasa, apakah ini sensitif secara teologis itu. Misalnya akdun nikah itu pada dasarnya transaksi. Jadi kemudian ketika teman-teman dari sisi ini, ya kita bisa berdebat tentang bahwa ini dari segi norma, kelayakan sebagainya. Tentu bisa dari segi hukum mungkin bisa kita kena, tetapi dari sisi perdebatan yang sifatnya teologis ini yang mungkin juga bagian kenapa orang-orang seperti ini, misalnya sebagai contoh kayak gitu, kenapa tertarik seperti perbincangan di dalam 5 hari ada 200 member 2.700. ini kan memang agama menyediakan, tentu tafsir agamanya masing-masing. Seperti misalnya kayak gitu. Kenapa orang berbondong-bondong kepada produk bank syariah kayak gitu? Karena orientasinya ada profit dan ada pahala. Sama dengan orang berbondong-bondong menjadi, ada yang tertarik tidak berbondong, ada yang tertarik menjadi suicide bomber, menjadi pengantin karena ada tawaran itu. Saya pikir di sisi lain memang kita tidak bisa hanya berbicara aspek permukaan fenomena ini, tetapi masuk ada persoalan keagamaan, ada persoalan pergeseran norma, lifestyle dan sebagainya. Itu yang saya lihat untuk melihat apa yang berkembang penyajian nikahsiri.com. Ini tawaran-tawaran seperti ini, pergeseran-pergeseran. Kita harus berbicara memang aspek solusinya gimana kayak gitu. Tapi kalau berkaitan dengan ini kan juga ada ya, jika dia tidak beragama Islam maka diminta untuk masuk Islam, itu ada loh tulisannya di sana. Artinya ini kan betul-betul berkedok pada agama. Terus yang itu. kedua lelang. Lelang itu kan berarti yang tawarannya paling tinggi ya. Bagi kami itu sudah mengarah kepada ya perdagangan gitu, trafficking tadi. Trafficking, jadi bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Iya. Ibu. Ini dan Tentang mungkin yang TPPO. dikenakan itu juga tidak hanya dalam hal, maaf kalau misalkan itu keterkaitan dengan semacam perzinan atau prostitusi begitu kan. Yang dikenakan itu tidak hanya si orang yang menawarkan Mencari. jasa, tapi juga orang si pengguna jasa pengguna harus jasa kena. juga. Di Indonesia Iya. belum ada aturan tentang hal itu. Baik. Baik, kita harus break dulu Tugas ya. Buning. Kami akan kembali pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.